Pengkhianatan dapat muncul dalam berbagai bentuk berbeda pada orang yang berbeda. Misalnya, seorang miliarder yang melihat istrinya sebagai lawan di pengadilan dapat membuatnya merasa dikhianati. Dan yang lebih buruk lagi, beberapa wanita ini mungkin mengincar harta miliaran Anda. Video ini akan menunjukkan 9 contoh kasus perceraian yang berbeda di mana para miliarder merelakan sebagian dari kekayaan mereka kepada wanita yang pernah mereka sebut sebagai istri. Elena Rybolovleva. Semua runtuh bagi keluarga Rybolovleva di tahun 2008 ketika Elena Rybolovleva menggugat cerai suaminya yang telah dinikahinya selama 28 tahun, Dmitry Rybolovlev. Tak banyak yang tahu bahwa keretakan rumah tangga yang tampaknya biasa ini akan berubah menjadi pertarungan hukum bernilai miliaran dolar. Pertanyaan yang ada di bibir semua orang pada saat itu adalah berapa banyak yang akan dipertaruhkan dan apa yang mungkin menjadi alasan mengapa pernikahan selama 28 tahun itu akan berubah menjadi kekacauan hukum yang begitu besar. Ya, pernikahan itu runtuh karena Elena sudah muak dengan kebiasaan selingkuh beruntun suaminya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Saya yakin dia menggugat cerai untuk mendapatkan semacam kompensasi. Hal ini membawa kita pada apa yang dipertaruhkan dalam proses perceraian mereka. Sederhananya, ada banyak hal. Dari penyelesaian uang hingga pembagian aset fisik, kasus ini memuat semuanya. Ada begitu banyak proses yang terjadi sehingga mereka membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perceraian. Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan dalam kasus mereka adalah apartemen Central Park West senilai 88 juta dolar Amerika Serikat yang menurut Dmitry adalah untuk tempat tinggal anak mereka di perguruan tinggi. Masalahnya, mungkin terdengar sulit untuk mendapatkan apartemen seharga 88 juta dolar untuk anak Anda. Tapi dengan mengetahui apa yang dilakukan orang sekaliber Dmitry untuk membuat anak-anaknya hidup dengan nyaman, hal itu mungkin saja terjadi. Bahkan jika kita semua percaya akan hal itu, Elena tidak menyetujuinya. Dan hal itu menyebabkan kemunduran besar dalam kasus mereka. Akhirnya, pertarungan perceraian yang buruk selama 7 tahun itu berakhir dengan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara damai di luar pengadilan. Perceraian tersebut akan menjadi salah satu penyelesaian termahal dalam sejarah dan juga termahal di masa itu jika mereka melanjutkannya dengan putusan pengadilan di Jenewa. Awalnya, pengadilan di Jenewa memberikan Elena penyelesaian sebesar 4,8 miliar dolar, tetapi tentu saja keputusan tersebut ditinjau kembali dan pengadilan banding memangkas penyelesaian menjadi 605 juta dolar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah begitu banyak maju mundur, pertempuran berakhir di luar pengadilan dan semua tindakan hukum yang sedang berlangsung sehubungan dengan kasus ini berhenti. Selain itu, persyaratan keuangan lainnya dari penyelesaian tersebut dijaga kerahasiaannya. Pada saat ia mengajukan gugatan cerai, mantan suaminya Dmitry Rybolovlev menduduki peringkat ke-156 orang terkaya di dunia versi Forbes dengan kekayaan bersih sebesar 8,5 miliar dolar. Miliarder Rusia ini dikenal sebagai orang yang membangun kerajaannya dari Uralkali, produsen pupuk kalium terbesar di Rusia. Ia menjual sahamnya di perusahaan ini senilai 6,5 miliar dolar di tahun 2010 dan telah pindah ke sektor-sektor lain. Dia dikenal sebagai kekuatan dalam industri olahraga karena dia adalah presiden klub sepak bola Prancis Amerika Serikat Monaco Football Club dan juga pemilik klub sepak bola profesional Belgia Cercle Brugge KSV. Terlepas dari sejarahnya dengan sepak bola, ia juga dikenal sebagai pemilik sebelumnya dari karya seni Leonardo da Vinci yang dikenal sebagai Salvator Mundi. Dia kemudian menjual karya seni ini kepada putra mahkota seharga 450,3 juta dolar, menjadikannya karya seni termahal hingga saat ini. Menggugat Anne Arnold, sama seperti kisah perceraian sebelumnya. Perceraian Sue Ann Arnold dengan suaminya Harold Hamm merupakan kasus perceraian terkenal lainnya yang mendapat perhatian besar dari media beberapa waktu lalu. Perceraian ini tidak singkat dalam hal drama. Mata publik tertuju pada kasus ini karena kekayaan yang dipertaruhkan. Pada akhirnya, perceraian ini menghasilkan penyelesaian tertinggi kedua di Amerika Serikat kala itu. Dalam sebagian besar kasus perceraian, salah satu alasan utama terjadinya hambatan adalah mencari penyelesaian, dan kasus ini pun tidak terkecuali. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dipertaruhkan, mari kita lihat berapa nilai kekayaan Harold Hamm pada saat perceraian. Saat perceraian mereka, dia memiliki hampir 20 miliar dolar Amerika. Kekayaan bersihnya tidak mengejutkan karena dia adalah pendiri dan CEO Continental Resources, sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam yang berpusat di Oklahoma. Di awal kasus ini, spekulasi beredar bahwa istrinya, Sue Ann, yang merupakan seorang pengacara dan ekonom, dapat menerima setengahnya, tergantung apakah mereka memiliki perjanjian pranikah atau tidak. Jika hal itu berhasil, dia akan berhak atas lebih dari 5 miliar dolar. Faktor lain yang mungkin memperpanjang proses dan membuat pembagian aset dan kepentingan finansial menjadi rumit adalah lamanya pernikahan. Mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun dan seperti yang kita ketahui, lamanya pernikahan merupakan faktor penentu dalam harta gono gini yang akan diberikan kepada pasangan. Dalam
kasus Sue-an, ia menginginkan sebagian besar harta Gonogini karena ia merasa telah banyak berinvestasi dalam bisnis suaminya, dan yang lebih parah lagi, ia menggugat cerai suaminya karena suaminya berselingkuh. Sue-an sangat bersikeras untuk mendapatkan bagian yang besar, sehingga ia menolak penyelesaian senilai $1 miliar yang diputuskan oleh hakim. Akhirnya, di bulan November tahun 2014, setelah beberapa tahun berseteru secara hukum dan melalui persidangan publik, pasangan ini mencapai kesepakatan perceraian. Berdasarkan ketentuan penyelesaian, Sue-an menerima penyelesaian keuangan yang substansial, dilaporkan sebesar $1 juta bersama dengan aset tambahan senilai puluhan juta lebih, seperti peternakan California dan rumah di Oklahoma. Miliarder ini menulis cek senilai $974 dengan alasan bahwa ia telah membayar $20 juta selama proses perceraian. Terlepas dari penyelesaian tersebut, pertarungan masih jauh dari selesai karena kedua belah pihak masih menganggap keputusan tersebut tidak adil. Harold Hamm mengajukan banding atas penyelesaian tersebut dengan alasan bahwa hal itu berlebihan, sementara Ann tidak senang karena ia merasa berhak mendapatkan lebih banyak. Menurutnya, penyelesaian tersebut merupakan sebagian kecil dari perkebunan yang kami bangun selama lebih dari 2 dekade. Meskipun beberapa bagian dari penyelesaian tersebut dikuatkan, seperti pembayaran sebesar $974, kasus ini masih menjadi subjek pengadilan. Irina Malandina, sebuah pernikahan yang telah berlangsung selama 15 tahun runtuh karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara Irina Malandina dan suaminya yang seorang miliarder, Roman Abramovich. Setelah mendengar rumor tentang persahabatan dekat Abramovich dengan Dasha Zhukova yang saat itu berusia 25 tahun dan merupakan putri dari seorang oligarki Rusia terkenal bernama Alexander Zhukov, Irina dilaporkan menyewa 2 pengacara perceraian top Inggris di tahun 2006. Ketika perceraian mereka pertama kali diumumkan ke publik, ada banyak spekulasi bahwa bagian Irina dalam penyelesaian perceraian itu akan mencapai $5,5 miliar yang dapat membuatnya menjadi janda terkaya dalam sejarah. Namun, Irina hanya menerima 155 juta pound sterling karena perceraian itu terjadi di Rusia dan bukan di Inggris. Pengacara Rusia pada saat itu mengklaim bahwa itu adalah langkah yang bijaksana dari pihak Abramovich dan hampir pasti menghemat miliaran pound sterling. Saat perceraian mereka, ia adalah pemilik klub sepak bola Inggris, Chelsea. Tentu saja hal ini akan menarik banyak perhatian media, mengingat tingkat popularitasnya. Perpisahan itu merupakan perpisahan yang rumit namun cepat. Bagaimanapun juga, miliaran pound sterling dipertaruhkan. Anda tahu, pernikahan tersebut berlangsung selama 15 tahun dan menghasilkan 5 anak dalam prosesnya. Penyelesaian harus dicapai demi anak-anak. Dan juga, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, lamanya pernikahan selalu dapat mengubah banyak hal dalam keputusan. Abramovich, yang dikenal dengan kekayaannya yang masif, yang meliputi aset dan investasi, seperti saham yang ia miliki di Norilsk Nickel, sebuah perusahaan pertambangan dan metalurgi, terlalu cepat mengeluarkan uang sebesar $300 juta sebagai ganti rugi untuk mantan istrinya. Bukan hanya itu saja, disepakati bahwa ia dapat membeli properti senilai 44 juta pound sterling dan mengirimkan tagihan kepadanya untuk membayarnya. Roman telah memenuhi bagiannya karena dia telah membayar pembelian tersebut. Namun spekulasi muncul dan diklaim bahwa dia mencoba mengelabui miliarder tersebut untuk membayar 8 juta pound sterling lebih banyak. Tuduhan itu muncul dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan tinggi di London oleh mantan ajudan Irina, Alarm Hoffman. Irina dengan cepat menyangkal tuduhan ini dan melihat bahwa mungkin ada motif tersembunyi dari Alarm, akan sangat sulit untuk mengetahui apakah dia tidak berbohong. Irina dan mantan ajudannya terlibat perselisihan yang menyebabkan sang ajudan menuntutnya karena gaji yang belum dibayar dan pelanggaran kontrak. Sedangkan untuk kelima anak mereka akan diurus dengan baik karena ayah mereka sudah memiliki reputasi memanjakan anak-anaknya. Maksud saya, cara apa yang lebih baik untuk menghabiskan kekayaan Anda selain dengan menghambur-hamburkannya untuk anak-anak Anda? Menurut laporan, Abramovich menghabiskan 200.000 pound sterling untuk menyewa klub malam paper di West End untuk pesta ulang tahun ke-16 putrinya yang dihadiri oleh 500 teman terdekatnya. Mereka pulang dengan membawa paket pesta yang berisi iPod dan perhiasan. Slavika Radic tidak seperti kasus-kasus sebelumnya yang telah kita bahas. Pernikahan ini merupakan pernikahan antara 2 figur publik. Di satu sisi ada Slavika Ecclestone yang dikenal sebagai model yang telah bekerja untuk banyak klien termasuk Armani. Sementara mantan suaminya, Bernie Ecclestone, adalah mantan kepala eksekutif Formula One Group yang mengelola balap mobil Formula One dan mengendalikan hak komersial untuk olahraga tersebut. Dia sedang mengerjakan sebuah acara promosi Formula 1 ketika pasangan ini bertemu dan menikah. Meskipun tidak berakhir bahagia selamanya, pernikahan mereka berlangsung cukup lama, dari tahun 1985 hingga 2009, sehingga menjadi 23 tahun. Sungguh mengejutkan bahwa mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan tersebut, mengingat ada kendala bahasa pada saat pertemuan mereka, tetapi pernikahan itu bertahan selama 23 tahun, yang berarti
berarti ada peningkatan dalam aspek tersebut. Namun ada aspek lain yang menjadi penderitaan dalam pernikahan tersebut, dan ini adalah karakter Bernie terhadap istrinya. Bernie dituduh oleh istrinya, Slavica, atas perilaku yang tidak masuk akal yang telah menyebabkan stres dan kecemasan. Sebagai akibat dari perilaku F1 Supremo, hakim distrik sampai pada kesimpulan bahwa pernikahan mereka telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, dan bahwa pemohon tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama termohon. Kasus mereka adalah kasus yang sangat kompleks namun cepat. Selama kasus ini berlangsung, mantan ketua Formula One mengatakan bahwa terlepas dari hasil perceraian atau biaya hukum yang harus dikeluarkan, dia tidak akan menggugatnya. Meskipun demikian, tidak seperti beberapa kasus yang pernah kita lihat. Perceraian ini disahkan dalam waktu 1 tahun. Salah satu masalah yang dihadapi miliarder ini adalah bahwa ia menaruh sejumlah dana atas nama mantan istrinya di dana perwalian luar negeri untuk tujuan pajak 10 tahun sebelum perceraian terjadi. Jadi, spekulasi beredar bahwa karena pernikahannya berlangsung sangat lama dan sebagian besar kekayaannya diperoleh selama mereka masih bersama, ada kemungkinan dia akan pergi dengan jumlah tersebut. Uang yang disimpan di rekening luar negeri tersebut dikatakan bernilai 1,9 miliar pound sterling. Nah, setelah bolak-balik, akhirnya kasus ini berakhir karena kedua belah pihak menyelesaikannya secara damai. Slavica dilaporkan menerima sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar sebagai penyelesaian. Itu cukup lumayan dan seharusnya bisa membuatnya bahagia seumur hidup. Segera setelah penyelesaian tersebut, ia menduduki peringkat nomor 94 dalam daftar orang terkaya di The Sunday Times. Dan untuk anak-anak mereka juga baik-baik saja. Pernikahan mereka menghasilkan 2 anak. Yang keduanya memiliki kapal pesiar yang dinamai sesuai nama mereka. Masih berbicara tentang anak-anak mereka. Beberapa tahun yang lalu, Slavica menjual rumah mewahnya di Chelsea dengan harga lebih dari 100 juta pound sterling setelah rumah putrinya, Tamara, di Kensington Palace Gardens disatroni perampok dan perhiasan senilai 50 juta pound sterling dicuri. Saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa mereka memiliki perhiasan senilai 50 juta pound sterling di rumah mereka. Selain perhiasan, ayah mereka juga memiliki uang dalam bentuk perwalian untuk kedua putrinya, Petra dan Tamara. Jocelyn Wildenstein. Berikutnya dalam daftar adalah Jocelyn Wildenstein, seorang wanita yang hidupnya menjadi identik dengan kemewahan, keeksentrikan, dan salah satu perceraian yang paling tidak biasa dalam sejarah. Bahkan hakim ketua, Marilyn Diamond, menerima ancaman pembunuhan melalui surat selama persidangan. Wanita berusia 83 tahun yang dijuluki Catwoman karena operasi wajahnya yang berlebihan ini mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Alec Wildenstein, seorang miliarder sekaligus pengusaha seni dan anggota dinasti seni Wildenstein yang terkenal. Di tahun-tahun awal pernikahan mereka, pasangan ini sama-sama memiliki kecintaan terhadap seni dan gaya hidup mewah. Dia pernah memperkirakan tagihan telepon tahunannya mencapai 60 ribu dolar dan biaya makanan dan anggurnya masing-masing sebesar 547 ribu dolar. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh terjadi. Jocelyn menjalani serangkaian operasi plastik ekstensif yang mengubah penampilannya menjadi sesuatu yang hampir tidak dapat dikenali. Proses perceraian mereka antara tahun 1997 dan 1999 menjadi sorotan media yang luas karena pengungkapan tentang kebiasaan belanja pasangan yang boros dan tekanan yang dia berikan pada Jocelyn Wildenstein untuk menjalani operasi plastik. Namun menurut sumber lain, suaminya tidak mendukung. Pandangannya adalah bahwa dia berpikir bahwa dia bisa memperbaiki wajahnya seperti sebuah perabotan. Kulit tidak bekerja seperti itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Seiring berlalunya waktu, pernikahan Wildenstein mulai runtuh. Gaya hidup yang boros tidak dapat memperbaiki perbedaan mereka. Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sama seperti beberapa kasus yang telah disebutkan, ini juga merupakan kasus perselingkuhan. Jocelyn mengajukan gugatan cerai setelah memergoki suaminya melakukan hubungan seksual dengan seorang model Rusia berusia 19 tahun. Sebagai puncaknya, dia menodongkan pistol ke arahnya. Dia pasti tidak akan lolos begitu saja. Sebelum bercerai, dia pernah mendekam di penjara selama 1 malam karena apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Kemudian kasus perceraian mereka dimulai, dan hasil dari kasus tersebut adalah salah satu penyelesaian termahal di dunia. Jocelyn Wildenstein menerima 2,5 miliar dolar dari hakim pada akhirnya dan beberapa keuntungan finansial lainnya. Selain itu, ia juga menerima 100 juta dolar setiap tahun selama 13 tahun berikutnya setelah perceraian mereka. Hal ini membuat semua yang ia dapatkan dari penyelesaian kasus tersebut mencapai total 3,8 miliar dolar. Namun dengan sebuah syarat, dia dilarang menggunakan uang tunjangan untuk operasi kosmetik lebih lanjut. Setelah perceraiannya, Wildenstein menjual rumah perkawinannya di New York kepada pengembang real estate Jana Bullock dengan harga 13 juta dolar. Proses perceraian mereka menjadi tontonan dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Mackenzie Scott. Kisah perceraian Mackenzie Scott dengan Jeff Bezos lebih mencuri perhatian daripada yang lain karena pada saat kasus perceraian ini mencuat ke permukaan, ia adalah orang terkaya
terkaya di dunia. Jadi pertanyaan yang terlintas di benak semua orang adalah berapa banyak yang akan dia dapatkan dalam penyelesaiannya. Nah, Anda akan melihatnya di sepanjang video. Alasan lain mengapa perceraiannya berbeda adalah bagaimana dia beralih dan menjadi seorang filantropis setelah perceraian. Selama lebih dari 2 dekade, mereka adalah pasangan yang berpengaruh di Silicon Valley. Tidak hanya berbagi kekayaan, tapi juga impian untuk berinovasi. Mackenzie memulai karirnya sebagai pekerja kunci di Amazon, jadi tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa saham selama masa perceraian. Namun saya menduga bahwa seiring dengan berkembangnya kerajaan mereka, begitu pula dengan ketegangan dalam pernikahan mereka, miliarder ini ketahuan mengirim foto-foto cabul kepada kekasihnya saat itu, Lauren Sanchez, dan membuat Mackenzie mengajukan gugatan cerai. Perceraian itu berlangsung damai, tidak ada tarik ulur karena kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pranikah, membuat semua orang tidak stres dan juga menghentikan rumor bahwa dia mengambil setengah dari kekayaannya. Saat perceraian, kekayaannya mencapai 131 miliar dolar. Jika dia berhasil mengambil setengah dari jumlah tersebut, dia akan sangat terpuruk dalam daftar miliarder Forbes. Meskipun dia kehilangan beberapa miliar, dia di sisi lain menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Dia menerima pembayaran sebesar 38 miliar dolar yang membuatnya masuk dalam daftar miliarder untuk pertama kalinya. Sementara kekayaan bersih Jeff berkurang dari 131 miliar dolar menjadi 113 miliar dolar. Dengan kekayaan bersihnya yang baru, ia pun mendapatkan penghargaan baru. Ia menjadi wanita terkaya ketiga di Amerika Serikat dan individu terkaya 47 di dunia. Forbes juga mengenalinya sebagai salah satu wanita paling kuat di dunia di tahun 2021 dan dia muncul sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di tahun 2020. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tahun 2020, Scott dinobatkan sebagai wanita terkaya di dunia dan di bulan Desember tahun 2020 kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 62 miliar dolar. Bukan hanya itu yang dia terima sebagai penyelesaian. Ia juga menerima 19,7 juta saham atau 4% dari saham perusahaan retail internet tersebut sebagai bagian dari penyelesaian perceraian mereka. Meskipun dia diberi saham, Jeff Bezos masih memiliki hak suara atas sahamnya dan 75% ekuitas Amazon pasangan tersebut berdasarkan ketentuan kesepakatan. Setelah perceraian mereka, pasangan ini masih mempertahankan persahabatan mereka dan fokus menjadi orang tua bersama untuk keempat anak mereka. Melihat bagaimana perpisahan itu berjalan dengan damai, saya rasa tidak akan sulit bagi mereka untuk tetap berteman karena perpisahan terkadang bisa mengeluarkan sisi terburuk dari seseorang. Setelah dia menerima penyelesaiannya, dunia mulai melihat sisi lain dari Mackenzie yang tidak diketahui. Kekayaan yang dia kumpulkan dialihkan untuk tujuan lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia menjadi seorang dermawan. Misinya adalah untuk berbagi. Dengan kemurahan hati yang luar biasa, Mackenzie Scott mulai membentuk kembali filantropi. Dia berjanji untuk memberikan miliaran dolar untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mendesak seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan ras. Dia berkomitmen untuk memberikan setidaknya setengah dari kekayaannya untuk amal. Hingga pertengahan Desember 2022, Scott telah menyumbangkan 14 miliar dolar kepada lebih dari 1.600 badan amal. Elaine Wynn. Satu kali saja tidak cukup bagi Elaine Wynn dan suaminya untuk bercerai. Mereka kembali bersama dan bercerai lagi. Perceraian kedua mereka menyebabkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang bahkan sampai pada tahap mantan suami Elaine menuduhnya menyebarkan informasi yang salah untuk merusak reputasinya. Sebelum pernikahan mereka memburuk, Elaine Wynn dan mantan suaminya membangun bisnis bernilai miliaran dolar bersama-sama. Dan hal lain yang mereka miliki adalah kecintaan terhadap seni. Keduanya dikenal karena mengoleksi sejumlah besar karya seni mahal dan sering menempatkan karya-karya tersebut di berbagai kasino dan hotel mereka. Pasangan yang pernah berbagi kecintaan akan seni dan saling membantu membangun resor bernilai miliaran dolar ini berpisah karena mereka tidak cocok dalam pernikahan dan mereka mengajukan gugatan cerai agar mereka berpisah. Untuk mengetahui apa yang dipertaruhkan, mari kita lihat seperti apa perusahaan mereka yang bernilai miliaran dolar. Beberapa tahun setelah pernikahan pertama mereka, Elaine mendirikan Mirage Resorts bersama mantan suaminya itu di tahun 1976. Mirage Resorts adalah sebuah perusahaan Amerika yang memiliki dan mengoperasikan hotel kasino. Perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh MGM Grand Inc. pada tahun 2000 membentuk MGM Mirage yang sekarang menjadi MGM Resorts International. Sekali lagi, beberapa tahun setelah pernikahan kedua mereka bersatu dan membangun sebuah kerajaan bisnis lain yang disebut Wynn Resorts di tahun 2000. Namun dengan Wynn Resorts, mereka membangunnya bersama-sama dan memastikannya berkembang hingga ke dimensi yang tinggi. Sama seperti perusahaan mereka sebelumnya, Wynn Resorts Limited adalah sebuah perusahaan publik Amerika yang merupakan pengembang dan operator hotel dan kasino kelas atas. Bersama dengan mantan suaminya, Elaine menjabat sebagai anggota dewan direksi dan berperan penting dalam kelahiran kembali dan pertumbuhan Las Vegas Strip. Tidak heran jika ia dijuluki sebagai Ratu Las Vegas. Dia disebut-sebut sebagai orang di balik setiap detail
detail yang membuat resor ini tampak anggun, mulai dari cara berpakaian staf hingga fasilitas di kamar-kamar tamu. Cinta mereka berubah menjadi tidak harmonis. Setelah itu mereka saling berhadapan dalam pertarungan hukum di pengadilan selama 6 tahun sebelum mencapai kesepakatan. Karena bisnis ini adalah perusahaan publik dan melibatkan dua orang penting dalam perusahaan, dunia memantau dengan seksama hasilnya. Selama perjanjian perceraian di tahun 2010, dia menandatangani hak suaranya di perusahaan, tetapi saat ini keadaannya berbeda. Steve setuju untuk mengembalikan hak suaranya setelah dia menjual sahamnya di perusahaan. Penjualan saham yang dilakukan Steve bukanlah akibat dari perceraian, melainkan karena perilakunya. Dilaporkan bahwa dia terlibat dalam pelecehan seksual dengan beberapa karyawannya, tetapi timnya dengan cepat menyanggah informasi tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah Elaine di tempat kerja. Melihat mereka sedang berseteru, orang menjadi bingung di pihak mana mereka akan berpihak. Sebagai hasil dari penjualan sahamnya, Elaine saat ini menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dengan 9% saham yang bernilai hampir 2 miliar dolar di bulan Mei 2018. Perceraian ini tidak membuat perusahaan bangkrut dan keuangan kedua belah pihak baik-baik saja dengan kekayaan Elaine saat ini senilai 2,1 miliar dolar dan mantan suaminya senilai 3,2 miliar dolar. Anna de Peyster. Berikutnya dalam daftar adalah Anna de Peyster yang perceraiannya dengan raja media Rupert Murdoch membuatnya masuk dalam daftar ini. Perceraiannya, seperti perceraian yang lain, merupakan kasus yang sangat terkenal. Hal ini sudah bisa diduga mengingat mantan suaminya mengendalikan sebuah kerajaan media yang meliputi saluran kabel Fox News, The Times of London, dan The Wall Street Journal. Meskipun ia menjual sebagian besar studio film Fox, FX, dan National Geographic Networks, serta sahamnya di Star India kepada Disney seharga 71,3 miliar dolar di bulan Maret tahun 2019. Hal ini terjadi setelah pernikahan mereka. Melihat perceraian mereka dari sudut pandang seorang audiens, ada beberapa hal yang menimbulkan kekhawatiran. Pertama, pernikahan mereka berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan telah saya sebutkan sebelumnya bahwa hal ini seringkali mempengaruhi kasus perceraian, terutama jika tidak ada perjanjian pranikah. Biasanya orang akan menduga bahwa setengah dari kekayaannya akan dialihkan kepadanya, tetapi dilaporkan tidak demikian. Dilaporkan bahwa Anna menerima penyelesaian keuangan yang substansial sebagai bagian dari perceraian. Penyelesaian tersebut mencakup 1,7 miliar dolar yang dilaporkan, menjadikannya salah satu penyelesaian perceraian termahal dalam sejarah saat itu. Itu sebelum adanya orang-orang seperti Mackenzie Scott. Namun salah satu hal yang paling gila dari kasus perceraian mereka adalah bagaimana mereka dengan cepat melupakan hubungan mereka. Hanya beberapa hari setelah perceraian mereka selesai, Rupert menikah dengan wanita lain, sementara dia sendiri menikah lagi beberapa bulan kemudian. Maksud saya, ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir sebelum masalah perceraian itu terjadi. Pernikahan mereka berlangsung selama 30 tahun yang panjang, dan seperti halnya pasangan pada umumnya, mereka membangun sebuah kerajaan bersama. Tidak harus dengan masukan yang sama, tetapi Anna berusaha semaksimal mungkin dan terlibat dalam usaha suaminya. Suaminya memiliki aset portofolio yang besar. Dia adalah pemilik ratusan perusahaan penerbitan regional, lokal, dan internasional melalui perusahaannya. News Corp termasuk The Sun dan The Times di Inggris, The Daily Telegraph, Herald Sun dan The Australian di Australia, The Wall Street Journal dan The New York Post di Amerika Serikat, HarperCollins serta Sky News Australia dan Fox News melalui Fox Corporation. Dan ini belum semuanya, karena sebagian dari apa yang dia miliki selama pernikahan mereka telah dijual. Ini hanya memberikan gambaran seperti apa kantongnya saat itu untuk dapat menghasilkan jutaan dolar. Dari 1,7 miliar dolar yang ia terima sebagai penyelesaian, 1,2 miliar dolar merupakan aset dan 110 juta dolar merupakan pembayaran tunai. Beberapa bulan setelah perceraian mereka, ketika ditanya apakah ia menerima jumlah tersebut, ia menjawab dengan memilih untuk tidak mengomentari hal itu. Satu hal yang jelas adalah fakta bahwa hubungan mereka telah mati, sampai-sampai dia tidak ingin anak-anaknya mengambil alih perusahaan ayah mereka. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar selama pernikahan mereka, dia mencoba membantunya dengan cara mempublikasikan dua bukunya. Ya, dia adalah seorang novelis, dan melalui perusahaannya, dia dapat menerbitkan buku pertamanya, berjudul Family Business di tahun 1988 dan buku keduanya, Coming to Terms di tahun 1991. Kim Kardashian. Terakhir dalam daftar ini adalah kisah tentang bagaimana Kim Kardashian dan Kanye West berubah dari pasangan yang sangat populer menjadi subjek dari sebuah pernikahan yang gagal versi tabloid. Perceraian ini menjadi perbincangan banyak orang karena jenis kekuasaan yang mereka miliki di industri hiburan. Di satu sisi ada Kim Kardashian, bintang reality show terkenal yang sedang mengalami perceraian ketiganya.
anaknya. Dan di sisi lain, ada mantan suaminya yang seorang miliarder yang merupakan tokoh populer di industri fashion dan hiburan. Rumor perceraian pertama kali muncul di tahun 2016 setelah kejadian perampokan Kim yang terkenal di Paris, tetapi dengan cepat dibantah. Dan sumber mengungkapkan bahwa kedua belah pihak menjalani terapi. Maju cepat ke bulan Februari 2021, ketika Kim Kardashian akhirnya mengajukan gugatan cerai setelah rumor hubungan yang tidak harmonis dengan Kanye West. Ketika berita itu muncul, terungkap bahwa mereka sudah hampir mencapai kesepakatan dan akan melalui proses damai. Beberapa bulan setelah ia mengajukan gugatan cerai, Kim mengajukan dokumen hukum yang meminta pengadilan untuk memisahkan masalah hak asuh anak dan properti dari status pernikahannya, dan untuk mengembalikan nama gadisnya, karena ia sangat ingin secara resmi dinyatakan sebagai lajang saat perceraian masih berlangsung. Meskipun mendapat penolakan dari Kanye West, ia dinyatakan secara resmi melajang beberapa bulan kemudian, sementara perceraian masih berlangsung. Kardashian dan West secara resmi menyelesaikan perceraian mereka sejak November 2022 setelah melalui proses yang cukup panjang. Telah disepakati bahwa mantan pasangan yang sangat powerful ini akan memiliki hak asuh secara fisik dan hukum atas keempat anak mereka, North, Saint, Chicago, dan Psalm. Kemudian, sebagai bagian dari penyelesaian, kedua belah pihak memutuskan bahwa Kardashian akan menerima tunjangan anak sebesar $200.000 per bulan dari Kanye, dan dia juga akan bertanggung jawab untuk membayar setengah dari biaya keamanan, medis, dan pendidikan anak-anak. Saat perceraian mereka, Kanye West memiliki kekayaan bersih sebesar $2 miliar, sementara kekayaan bersih Kim Kardashian adalah $1,8 miliar. Dengan kekayaan bersih mereka yang mencapai miliaran dolar, kedua belah pihak memutuskan untuk tidak lagi memberikan tunjangan kepada pasangan. Mengenai properti yang mereka bagi, Kardashian akan menerima 4 rumah di Hidden Hills, California. Salah satunya tepat di sebelah rumah yang diterima West sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Selain itu, Kardashian akan menerima 4 rumah, 3 di Idaho, 1 di Malibu, California, dan 1 lagi di Riverside, California. Forbes juga mengungkapkan bahwa Kardashian dikabarkan membayar $23 juta untuk mempertahankan rumah mereka di Hidden Hills yang didesain oleh Axel Vervoort. Setelah penyelesaian tersebut, sebuah sumber mengungkapkan bahwa Kim Kardashian berharap pengasuhan anak bersama akan lebih mudah di masa mendatang. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena setelah perceraian mereka selesai, Kanye mengunggah serangkaian tweet. Salah satunya ditujukan kepada Kim yang mengklaim bahwa ia berselingkuh. Ibu 4 anak ini dengan cepat menyangkal klaim tersebut. Terlepas dari apa yang terjadi, Kim masih berharap mereka dapat menjadi orang tua bersama karena mereka masih berbagi hak asuh anak. Namun Kim adalah pengasuh utama dan ia ingin anak-anaknya terlindungi. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Tetaplah menyaksikan video-video yang lebih menghibur di layar kaca Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengklik salah satu video yang muncul di layar Anda.